Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Hakim dengan NBI 146250087. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PPL UAS PPL, di mana saya harus menjelaskan codingan saya. Include stream itu sebagai library untuk pemanggilan input dan output. Include vector itu sebagai library vektor untuk array. Include string itu sebagai library tipe data teks. Include fstream itu sebagai library untuk membaca dan menulis file. Include iomanip itu sebagai library untuk mengatur format tampilan output. Using namespace std itu sebagai struktur data yang menampung informasi komponen biaya wisata. Terus struktur biaya. Struktur biaya ini sebagai penampung informasi komponen wisata seperti string nama biaya, long harga itu sebagai struktur yang menampung informasi komponen. Long harga ini variabel. String nama biaya itu sebagai menyimpan variabel untuk menyimpan nama komponen biaya. Misalnya untuk tiket masuk, nanti ini untuk tiket masuk gitu. Terus long harga itu sebagai variabel yang menyimpan nominal biaya. Terus di string nama biaya, string di string. Kelas wisata itu masuk ke lanjut. Protected itu berguna sebagai hak akses. String ID wisata itu untuk menyimpan ID unit tempat wisata. Terus string nama wisata untuk menyimpan nama tempat wisata. String kota ya untuk menyimpan lokasi kota. Terus string provinsi untuk menyimpan lokasi provinsi. Vektor biaya itu sebagai penampung biaya yang banyak sekaligus. Terus public. Ini virtual wisata itu sebagai destruktor virtual untuk mencegah kebocoran memori biar gak bocor. Ini string get ID itu sebagai mengambil data ID wisata. Terus string get nama untuk mengambil nama wisata. Terus
string get kota, ini untuk mengambil data kota. Terus vektor biaya untuk mengambil referensi vektor daftar biaya. Nah, ini void set nama itu berfungsi untuk mengubah nama biaya, nama wisata. Terus void set kota ini berfungsi untuk mengubah kota. Terus void set provinsi ini berfungsi untuk mengubah provinsi. Lanjut ke daftar biaya pushback, itu untuk memasukkan objek biaya ke urutan paling belakang di vektor. Nah, ini masuk ke fungsi untuk menghitung akumulasi total seluruh biaya. Nah, ini long itu untuk fungsi menghitung akumulasi total seluruh biaya. Nah, long total sama dengan 0 ini sebagai analisis total biaya awal yang diawali dengan nilai 0. Terus for season ini untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah biaya yang dimau. Masuk ke nah, ini return total, ini sebagai mengembalikan hasil total perhitungan biaya. Nah, kita masuk ke untuk membuat class menjadi abstract class fungsi virtual murni. Ini virtual string, ini berfungsi sebagai virtual string get jenis wisata. Ini berfungsi sebagai implementasi pada jenis wisata, sama dengan yang di atasnya, ya, sebagai implementasi untuk atribut khusus. Itu berfungsi untuk terus masuk ke virtual void. Ini virtual void sebagai untuk mengubah ini. Terus virtual void tampilkan data, itu adalah fungsi virtual untuk menampilkan informasi dasar wisata. Ya, terus lanjut. Nah, code wisata ini sebagai pemanggil jenis wisata dari kelas anak. Terus code ID wisata itu untuk pemanggilan ID, nama wisata sama, kota sama, terus provinsi juga sama. Terus masuk ke void tampilkan biaya, itu untuk fungsi menampilkan tiap-tiap komponen biaya beserta total.
langsung loncat ke Forsiza ini. Forsiza itu berfungsi untuk Forsiza enggak lama itu kayak array. Nah, ini code total ini untuk menghitung fungsi total biaya, memanggil fungsi seluruh total biaya total. Lanjut ke void, virtual void itu sebagai format susunan string data. Nah, kelas saya string jenis alam itu untuk nanti pilihan itu, pilih jenis alam itu atribut untuk wisata alam, untuk pemanggilan atribut. Nah, public ini untuk gabung sebagai konstruktor. String jenis return ini berfungsi untuk mengembalikan. Terus string get atribut khusus itu untuk mengembalikan nilai jenis alam. Iya, terus void set atribut khusus itu untuk mengubah nilai jenis alam. Terus kita masuk ke override fungsi tampilan data milik kelas induk nih. Nah, wisata tampilkan data ini berfungsi untuk menampilkan data milik kelas induk. Untuk penambahan nanti dia di dalam hasil untuk menambahkan jenis alam. Terus ini wisata tampilkan biaya untuk pemanggilan fungsi rincian biaya dari kelas ini. Terus kelas wisata buatan itu kita masuk ke kelas event string wahana utama itu untuk jenis wisata wahana, untuk wisata buatan nih. Sama seperti jenis alam.
Terus lanjut ke void clear input. Void clear input ini untuk membersihkan, menghapus tanda error pada setiap objek tipe data. Ini fungsinya, fungsi dari codingan untuk menghapus objek yang error. Ini chain ingraph 10.000 untuk mengabaikan sisa karakter di buffer semaksimal 10.000, sebanyak maksimal 10.000 karakter. Terus lanjut ke void tambahkan wisata. Itu sebagai fungsi prosedural untuk menginput data objek ke dalam sistem. Jenis lanjut string code engine sebagai input angka pilihan jenis. Terus clear input ini sebagai membersihkan buffer setelah chain. Terus code ini berfungsi untuk input ID wisata memakai getLand. GetLand sama seperti ID wisata, itu untuk nama wisata. Kota, ini kota, provinsi sama untuk menginput nama provinsi. Nah, ini wisata tangwe 0, ini untuk membuat pointer kosong bertipe objek induk wisata. Ini if jenis 1 sebagai user untuk memilih wisata alam atau wisata atau wahana utama. Lanjut ke jumlah biaya. Nah, code masukkan jumlah jenis biaya ya untuk menghitung semua jumlah biaya. Jumlah biaya ini untuk merinci semua jenis biaya yang mau ditambahkan. Clear input, lanjut for in ini berfungsi untuk perulangan input data biaya sebanyak jumlah biaya. Semua sampai sini. Nah, terus lanjut ke list wisata pushback. Ini untuk menyimpan pointer objek wisata yang baru dibuat ke dalam vektor utama. Data wisata. Lanjut ke void tampil.
Nah, void tampil itu berfungsi untuk mencetak seluruh data wisata dalam list vektor ke layar. Ini if list itu sebagai validasi jika vektor dalam kondisi kosong melempung. Ini belum ada data wisata yang tersimpan. Terus itu untuk menghentikan eksekusi fungsi lebih awal. Terus ini for the list wisata untuk mengulang loop sepanjang ukuran elemen vektor. List wisata tampil data itu sebagai polimorfis. Ini berfungsi sebagai polimorfis yang otomatis akan memanggil cetakan kelas. Lanjut ke void ubah wisata itu sebagai berfungsi untuk memodifikasi komponen data wisata yang lama berdasarkan kata kunci ID pada objek. ID code sini untuk memanggil input, input. Nah, for ZT ini berfungsi sebagai untuk mencari ID dalam perulangan vektor. Terus if ini sebagai kondisi jika ID pada indeks saat ini tidak cocok dengan target. Jika ID cocok dengan target yang data ditemukan. Wisata ya. Put if ini untuk mengubah nama wisata. Pilihan 1 jika mau diubah untuk pengubahan nama wisata. Terus code nama baru. Nah, ini untuk kota, mengubah nama kota, mengubah provinsi. Nah, ini input yang baru apa nanti. Makan ini. Terus lanjut. Nama biaya baru tegak. Nah, else if pilihan 6 itu untuk pilihan 6. Ini jika mau mengubah codingan, jika mau mengubah item biaya yang sudah ada sebelumnya. Vektor biaya kumpul biaya ini sebagai pengambilan referensi. Terus if id
Ini berfungsi sebagai validasi batas nomor indeks pada agar aman. Nah, ini nama baru, nanti harganya yang baru. Makanya ini lanjut ke LC pilihan 7 ini sebagai untuk menghapus salah satu item biaya yang sudah ada. Ini untuk menghapus. Nah, kumpulkan biaya hijau. Ini bukan biaya. Nah, jika sudah berhasil diperbarui ini nanti keluar, turun, balik awal. Nah, code di sini nih untuk pesan yang error. Jika perulangan selesai tapi ID tidak ditemukan, maka nanti akan keluar ini. Terus lanjut ke void hapus wisata, itu berfungsi untuk menghapus permanen satu record objek wisata berdasarkan ID. Ini gunakan void hapus wisata. Nah, kode masukkan ID wisata yang mau dihapus, nanti masukkan ID wisatanya. Lanjut nama jilid. Nah, Cina ID ini untuk mengambil ID yang nanti masukkan. Nah, nanti di clear. Nah, jika ID berhasil ditemukan, nanti akan muncul pesan ini. Fungsi list wisata erase itu untuk menghapus elemen pointer rusak dari struktur. Nah, ini keluar dari fungsi return, untuk keluar dari fungsi. Terus data tidak ditemukan. Lanjut void cari wisata, itu untuk fungsi multi kriterial untuk melacak objek tertentu. Nah, ini. Total biaya untuk mencari wisata berdasarkan ID, nama wisata, kota, atau total biaya maksimal untuk mencari wisata. Ini input filter pencariannya.
Nah, ini fungsi board font ini untuk flag penanda status penemuan objek data. Ini untuk memilih filter berbasis anggaran, masukkan total biaya maksimal, masukkan kata kunci. Lanjut. Nah, ini bold mesh ini untuk flag penanda sementara. Nah, ini untuk cari berdasarkan ID, list untuk ID atau menggunakan nama, kota atau total biaya untuk mencari wisata. Nah, if make ini berfungsi untuk filter yang bernilai benar. Tampil data itu untuk menampilkan visualisasi data objek yang cocok. Font true ini untuk mengubah status pencarian utama menjadi telah ditemukan. Nah, ini untuk if jika tidak ditemukan maka ini yang keluar. Font max. Nah, lanjut ke void simpan ke file, itu untuk simpan file. Nah, void simpan file itu berfungsi untuk mengekspor semua isi data RAM ke vektor ke sebuah file fisik eksternal atau dikenal TXT. Data wisata TXT, nanti filenya jadi data wisata TXT. File gagal membuka. Nah, ini untuk sebagai validasi jika file gagal dimuat. Nah, terus lanjut ke ini untuk pemanggilan fungsi menyimpan ke eksternal. File close itu untuk menutup koneksi file stream setelah selesai menulis data. Nanti tulisannya data sukses disimpan. Ini nanti keluar jika berhasil disimpan.
Terus lanjut ke void baca dari file, itu untuk mengimpor atau membaca data mentah dari file eksternal lalu dirakit kembali menjadi objek di memori RAM. Ini untuk membuka file data ini yang sudah dibuat. Nah, seandainya jika file gagal, ini hasil judul. Nah, lanjut ke for, ini berfungsi untuk memberikan memori RAM atau menghapus isi vektor. Terus masuk ke while, itu untuk perulangan membaca data selama baris teks sukses terambil dari file. Nah, if jenis empty continue itu sebagai berfungsi untuk menyekip jika membaca baris kosong yang tidak disengaja. Getline file ID untuk membaca baris teks wisata ID, ini untuk membaca nama wisata, terus kota, provinsi khusus. Getline file khusus itu untuk membaca atribut khusus pada file. File jumlah biaya, file jumlah biaya itu sebagai untuk membaca jumlah biaya berformat numerik angka, untuk mengabaikan ini wisata W0 jenis alam, W0 wisata jenis alam itu untuk menemukan untuk membuat objek bertipe wisata alam di heap. Jika wisata buatan, nah ini ke for in. For ini untuk melakukan looping, untuk membaca blok biaya secara variabel sebanyak jumlah biaya. Getline file B ini untuk membaca nama komponen biaya. File B harga untuk membaca nominal harga komponen. File ground untuk mengabaikan karakter pembatas setelah membaca numerik harga. Ini W tambah biaya, itu untuk mendaftarkan biaya ini ke dalam objek wisata yang sedang dirakit. List wisata pushback ini untuk menyimpan.
ke dalam rektor. Nah, ini untuk menutup akses file setelah membaca. Data sukses dimuat dari file. Lanjut ke inmain. Ini untuk fungsi utama agar aplikasi C++ nya berjalan. Record ini sebagai kontainer utama. Lanjut ke do, ini berfungsi untuk membuat perulangan pada menu utama aplikasi. Ini nanti keluar pilihan menu. Nah, ini untuk pilihan ini berfungsi untuk mengambil opsi menu berupa angka pilihan pengguna. Nah, nanti di ini 1, 2. Nah, untuk membersihkan buffernya. Terus lanjut switch pilihan ke 1. Nah, itu untuk blok switch cache ini berfungsi untuk mengalihkan alur eksekusi opsi menu yang diinput pengguna. Lanjut ini nanti keluar tambah wisata, tampilkan semua wisata, ubah wisata. Ini ubah wisata berdasarkan IDN. Ini case 3, case 4 hapus wisata, hapus data wisata. Nah, ini case 8, ini untuk keluar dari sistem. Keluar, terima kasih. Tulisan ini. Terus default code ini sebagai feedback jika user mengetik angka di luar yang sudah ditulis. Ini jika 1 sampai untuk menulis feedback jika user mengetik angka di luar 1 sampai 8 bila tidak valid. Lanjut ke while ini untuk perulangan. Terus berulang ini awal perulangan sistem pos. Itu untuk meminta sistem OS menahan jendela konsol agar tidak langsung tertutup otomatis. Lanjut ke for, ini untuk menghapus objek wisata dinamis pada indeks saat ini. Terus return itu untuk mengembalikan kode keluar status 0. Untuk membalikan kode keluar status 0 atau mengindikasikan program ditutup secara sukses. Oke, sudah selesai. Sekian penjelasan codingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.